Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan, pada siang hari ini kita bersyukur bahwa setiap pertolongan Tuhan, setiap hari, setiap waktu boleh kita rasakan. Dan kita bisa mengucap syukur bahwa Tuhan itu baik, Dia yang termulia, Allah kita itu adalah Allah yang setia. Kita bersyukur di dalam Tuhan, kita akan terus melakukan hal-hal yang berbuah buat Tuhan, dan itu adalah buah yang Tuhan nantikan bagi setiap kita sebagai umat Kristiani. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, dan kita tahu Allah akan menyukai setiap pujian penyembahan kita sebagai korban syukur di hadapan Tuhan. Yes Tuhan, kami rindu Tuhan. Engkau Bapa yang tinggal di dalam kami. Kami datang Tuhan di hadapan-Mu dan kami berserah. Kami mau menyatakan Tuhan bahwa Engkau Allah yang berkuasa. Bahkan Tuhan, dalam setiap musim hidup kami, Engkau Allah yang setia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapa-Ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel.
Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, kami bersyukur punyalah seperti Engkau. Kami bersyukur Kau Allah yang setia. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Yesus, kami tinggikan, kami agungkan hanya Kau Yesus Tuhan. Allah, Kau Allah yang Kau buktikan kesetiaan-Mu. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Kami menyembah-Mu, kami hampiri tahta-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu. Haleluya. Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa, kami menyembah-Mu, Kau Allah yang setia. Kami bersyukur Kaulah harapan Tuhan dalam setiap kesesakan. Engkau Allah Immanuel, Kau Allah yang beserta. Kami bersyukur. Haleluya Bapa. Tiada yang seperti Kau. Kami bersyukur Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kemana kami dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan. Roh-Mu yang suci. Karena kami tahu Tuhan, kemanapun Tuhan, Engkau ada di situ. Kemanapun kami pergi, Engkau hadir di situ Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sahabat. Dan Engkaulah yang terdekat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Yes Tuhan, kami rindu Tuhan. Mengenal Kau lebih dalam lagi Tuhan. Karena kami tahu begitu besar pengorbanan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Dan Kau dekat.
bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami, oh sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh indah. Oh, sungguh indah. Kami mengucap syukur Tuhan, semuanya karena pengorbananmu yang besar bagi setiap kami. Lewat kematianmu Tuhan, di atas kayu salib, itulah kemenangan yang kami boleh terima Tuhan. Sebab Engkau Allah, Engkau Tuhan yang menang atas maut. Sehingga kami Tuhan beroleh pengharapan Tuhan, masuk dalam kekekalan bersama Tuhan. Ajar kami Tuhan hari ini, untuk kami boleh melakukan Injil keselamatan-Mu Tuhan. Ya ini melakukan sesuai dengan iman kami. Sehingga kami terus berbuah.
dan berdampak kekal bagi orang-orang di sekitar kami. Buat gereja-Mu Tuhan, supaya terang-Mu itu Tuhan menyinari bagi semua orang yang belum percaya Engkau Tuhan. Kami bersyukur Bapak, menyerahkan firman Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Elia yang melayani kami dalam pelayanan firman Tuhan. Kiranya roh-Mu Tuhan yang memberikan hikmat dan memberikan pesan bagi setiap kami semua. Sehingga kami Tuhan terus bertumbuh oleh karena kebenaran firman. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Yesus kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, salam buat kita semua. Bisa dengar suara saya? Baik. Pertama-tama kami berterima kasih untuk kesempatan saat sore hari ini diberikan waktu untuk bersama-sama belajar di dalam ibadah online Keluarga Besar Persat untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu yang sudah kasihi, tema yang diberikan, yang kita dengar hari ini yang akan saya sampaikan adalah untuk kita terus berbuah bagi Kristus. Terus berbuah bagi Kristus. Apa maksudnya? Saya sudah siapkan beberapa slide supaya tolong ditampilkan. Terima kasih untuk Mbak Sally. Baik, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara berbuah bagi Kristus adalah ini menjadi rancangan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Jadi tema ini adalah hal yang biasa kita dengar barangkali, mungkin sering kita dengar, bahkan mungkin Bapak Ibu semua pernah menyampaikan tema ini. Cuman hari ini kembali kita akan diingatkan bagaimana untuk kita boleh merasakan campur tangan Tuhan dalam hidup setiap kita untuk terus berbuah bagi Kristus. Kata terus berarti continue, terus menerus. Bagaimana kita menghasilkan sesuatu bagi Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara buah, artinya setiap orang yang menanam pohon, taruhlah seorang petani yang menanam pohon atau buah-buahan, dia akan berharap ketika apa yang ditanam bukan sekedar berakar, bertumbuh, tetapi akan menghasilkan buah yang lebat. Ini harapannya. Itu sebabnya saudara-saudara dikasihi Tuhan. Sebab Alkitab juga mencatat bahwa setiap pohon itu dikenal dari buahnya, kata Tuhan Yesus. Itu sebabnya kita akan lihat firman Tuhan hari ini yang akan kita baca bersama-sama di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Saya bacakan, saudara bisa perhatikan dalam slide yang ada. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberinya kepadamu. Ini dalam terjemahan baru, saudara. Saya juga akan menampilkan terjemahan yang lain, saudara. Tolong slide berikutnya. Kita lihat dalam terjemahan TSI. Terjemahan yang lain, saudara. Mbak Sally bisa lanjutkan slide-nya, slide kedua. Oke. Baik, saya baca dalam terjemahan yang berbeda, versi yang lain dikatakan demikian. Bukan kamu yang memilih supaya kamu menjadi murid-muridku, tetapi akulah yang memilih kamu untuk tugas itu. Dan inilah sebabnya aku mengangkat kamu. Perhatikan yang diwakili saudara. Supaya kamu pergi ke ladangku dan menghasilkan banyak buah rohani. Dan apa yang kamu hasilkan itu akan bertahan selama-lamanya. Karena kamu menjalankan tugas itu, apa saja yang kamu minta kepada Allah Bapa dengan, perhatikan kata berikutnya, alasan untuk memuliakan aku, maka dia akan memberikannya kepadamu. Amin. Berbahagia setiap kita yang mendengar firman Tuhan hari ini. Jadi ayat ini yang akan kita sama-sama rasakan, renungkan bersama. Kita akan belajar bersama-sama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi Tuhan punya rancangan yang mulia, yang indah dalam hidup setiap saudara, dalam hidup saya dan kita semua.
untuk menggenapi rancangan Allah yang luar biasa, Tuhan memilih menetapkan kita. Saudara, kalau kita belajar dari ayat ini, paling tidak ada beberapa hal yang akan kita lihat. Ada banyak orang berpikir bahwa dipilih oleh Tuhan sekedar supaya kita masuk surga, supaya kita selamat, supaya kita terhindar dari hukuman, supaya selamat untuk diri sendiri. Saudara, tidak cukup sampai situ. Tapi desain Tuhan dalam hidup kita, Tuhan memilih menetapkan kita untuk menggenapi rancangan bagi keselamatan jiwa-jiwa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Jadi di sini ada tujuan dan maksud Tuhan. Kenapa kita dipanggil? Kenapa kita dipilih? Itu satu hal keridhaan Tuhan. Tuhan mengutus kita supaya kita pergi dan jadikan semua bangsa murid Kristus. Saudara, ayat-ayat ini tidak asing lagi, kita sering dengar. Ya, kalau kita perhatikan di dalam Injil Matius 28 ayat 19 dan 20 itu dengan jelas. Satu perintah agung yang Yesus sampaikan kepada para murid untuk kita pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid Kristus. Saudara, tujuannya satu, supaya apa? Menghasilkan buah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar tema hari ini adalah berbuah bagi Kristus. Yang kita pelajari hari ini, saudara, kata berbuah. Kalau kita perhatikan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kalau kita lihat tujuan Tuhan, kata berbuah bukan sekedar buah secara harafiah, saudaraku. Tetapi buah bagaimana kehidupan kita bisa berdampak bagi orang lain, itulah kata buah, saudara, dalam tanda kutip. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita belajar dalam Kamus Bahasa Indonesia, ya, KBBI, dalam KBBI dengan jelas kata buah di sana, saudara bisa perhatikan dalam slide berikutnya, kata buah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mengandung ada 4 kata, 4 makna yang berarti adalah merupakan bagian tumbuhan yang berasal dari bunga atau putih, atau biasanya adalah yang berbiji dan nempel pada pokok pohon itu, saudara. Ini kata yang pertama, kata buah. Kemudian makna kata buah yang kedua adalah sebagai kata penggolong. Bermacam-macam benda. Contohnya, ya, ada 2 buah mobil, ada sebuah rumah, itu penggolong, saudara-saudara. Dan kata yang ketiga punya makna pokok atau bahan. Ya, menjadi bahan, entah itu bahan percakapan, ya, dan macam-macam, itu mengandung ada suatu masalah di sana, pokok masalah, begitu, saudara. Dan bagian yang keempat, kata buah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berbicara tentang hasil. Nah, ini, saudara, yang ada kaitannya dengan tema yang diberikan kepada kita semua untuk bagaimana kita terus berbuah-buah bagi Kristus. Saudara-saudara kasih Tuhan, bahwa kata hasil dalam bahasa Indonesia itu mengandung makna, yaitu buah jerih lelah, jerih payah yang sekarang kita lakukan dan nantinya bisa kita nikmati. Dan ini dalam pokok bahasan yang keempat, kata buah ini, saudara, yang akan bersama-sama kita renungkan hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kalau kita berbicara tentang buah, kalau di dalam Alkitab kita, ya, saudara bisa perhatikan dan slide berikutnya, kata buah di dalam Alkitab itu ada 2 makna. Yang pertama adalah berbicara tentang harafiah, artinya buah yang nyata, buah yang itulah namanya buah. Saudara perhatikan dan ingat cerita Hawa, pada saat Hawa jatuh di dalam dosa karena dia makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan ini buah secara harafiah. Buah secara harafiah ya buah yang kita lihat, yang kita makan hari-hari. Kalau kita orang Indonesia, kita makan buah jeruk, kita makan buah duku, buah durian. Saudara, kalau di Palembang ini lagi musim durian dan duku, saudara. Jadi hari ini kami sedang meludak, ya, sedang banyak buah-buahan yang dijual di pinggir jalan di sekitar kota Palembang. Ini buah secara harafiah, saudaraku. Nah, sedang makna yang kedua,
kata buah di dalam Alkitab, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu mengandung makna kiasan. Yang pertama, saya mencatat ada 5 kata buah di dalam Alkitab Perjanjian Baru, khususnya saudara, ada buah pertobatan. Artinya sebuah kiasan, buah itu dipakai dengan hal-hal yang sifatnya kiasan, bukan secara harafiah. Buah pertobatan artinya ada buah-buah yang bisa berubah lewat kehidupan seseorang ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus. Itulah yang namanya buah pertobatan. Dan akhirnya ketika orang mengalami adanya buah pertobatan, maka di situ orang akan mempraktekkan yang namanya kebenaran. Nah, buah yang kedua adalah buah kebenaran. Artinya ada hal-hal, nilai-nilai yang dilakukan sesuai dengan standar Tuhan ketika seseorang telah mengalami buah-buah pertobatan. Dan ketika itu diimplementasikan dengan yang namanya buah roh, saudaraku. Di dalam Perjanjian Baru, Paulus dengan jelas menuliskan di dalam surat Galatia 5, ayat yang ke-22 dan 23 itu tentang 9 buah roh. Dari mulai kasih, damai sejahtera, sukacita, dan seterusnya. Itu adalah hal-hal yang harus dikerjakan dalam kehidupan kita. Itulah kata buah di dalam Alkitab secara kiasan. Dan yang berikutnya, ketika orang melakukan buah-buah roh dalam kehidupannya, maka segala sesuatu Tuhan menginginkan ada sesuatu yang terbaik, yang benar dan terbaik, saudaraku. Makanya muncul dalam ayat yang lain juga dikatakan di sana ada buah pekerjaan yang baik. Jadi ini kerinduan Tuhan. Dan yang terakhir yang akan kita bersama-sama renungkan sore hari ini adalah buah pelayanan kita, yaitu berbicara buah jiwa yang dimenangkan bagi Kristus. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Kristus, dimanapun saudara, teman-teman, Bapak Ibu semua, baik dari Aceh sampai tanah Papua di sana, kita akan bersama-sama menggali, merenungkan bersama, belajar bersama-sama. Bagaimana yang harus kita lakukan untuk kita bisa berbuah bagi Kristus? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya belajar dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani itu kata buah, itu ditulis ada 2 kata, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di situ buah yang pertama dari kata karpos. Apa arti karpos? Bahwa karpos mengandung makna, yaitu kehidupan yang memberikan nilai tambah bagi orang lain. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ketika kita dipercayakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang mulia, yang besar ini, di suatu tempat, kalau kita sebagai guru-guru PAUD, guru-guru TK, ketemu dengan anak-anak di lapangan di sana yang anak-anak dulu belum tahu apa-apa, belum tahu huruf, kemudian kita dampingi, kita bersama-sama dengan mereka, maka dia akan mengenal huruf. Ini artinya memberikan nilai tambah dalam hidup orang lain. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Jadi yang pertama karpos adalah memberikan makna, memberi nilai tambah kepada orang lain. Kemudian kata karpos yang kedua yang saya pelajari adalah memberikan dampak. Tentu dampak yang baik, dampak yang positif, dampak yang benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Bukan dampak yang negatif. Kalau dampak negatif itu mudah, saudara. Tapi dampak yang positif, dampak yang baik itu tidaklah mudah. Kita harus banyak belajar dengan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan. Artinya, ketika Tuhan memilih kita, maka kita suruh pergi. Kemana tadi perginya? Ke ladangku, kata Tuhan. Di mana kita berada, di mana kaki kita berpijak, di mana Tuhan menempatkan kita, itulah ladang Tuhan. Ladangku, kata Tuhan. Itu kita harus memberi dampak kepada orang lain. Dan itu akan diimplementasikan, saudara-saudara, dengan kata yang kedua. Kata buah yang kedua adalah pneumatos. Jadi berbicara sifat karakter kehidupan kekristenan sejati, itu berbicara tentang kehidupan yang memberikan dampak kepada orang lain lewat sikap kehidupannya,
ada kasih di sana, ada sukacita di sana, ada kesabaran, ada penguasaan diri, dan lain-lain, saudaraku. Ini, saudara, kata pneumatos di dalam Alkitab. Itulah sebabnya, saudara, ini hanya bisa kita kerjakan ketika kita meletakkan hidup kita, hati kita, secara utuh, seluruhnya, secara total kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menolong kita untuk menyatakan, menerapkan, mengimplementasikan, menyatakan buah-buah roh itu dalam kehidupan sehari-hari. Buah itu harus nyata, harus nampak, saudara. Ada buah yang nggak nampak sih, Pak Elia. Apa itu? Ya, kalau kita tanam kacang tanah, buahnya nggak nampak karena di tanah, saudara. Tapi kalau kita tanam buah jeruk, buah tomat, pasti nampak karena di atas. Artinya, sifat-sifat kekristenan sejati itu harus dirasakan oleh orang lain. Dan orang lain melihat lewat hidup kita, maka orang akan diberkati, diubahkan hidupnya. Amin. Bapak Ibu yang saudara kasih di dalam Tuhan. Lalu apa yang menjadi rahasia, kunci untuk kita berbuah bagi Kristus? Saudara, kalau kita melihat ayat-ayat ini, kalau kita belajar di dalam apa yang Yesus ajarkan kepada para murid, kita belajar dari ayat 1, kemudian sampai ayat tadi yang kita baca bersama-sama, ayat 16-17, itu bagaimana Yesus sedang mengajar para murid untuk hidup penuh kasih dan menyatakan kasih itu kepada orang lain. Bagaimana caranya? Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih dimanapun saudara berada, saya sangat meyakini, merenungkan firman ini. Mungkin firman ini sering kita baca, bahkan hafal ayat ini. Ada satu anak sekolah minggu di tempat Palembang kami melayani itu, ayat 1 dalam Injil Yohanes 1-8 itu hafal, saudara. Nah, tapi bukan masalah hafalnya, tapi bagaimana kita menyatakan kasih, menyatakan hidup kita untuk mengimplementasikan, menerapkan hidup kita seperti teladan Yesus. Saudara, yang pertama, kunci untuk terus berbuah bagi Kristus, di dalam slide saudara bisa perhatikan, saya tuliskan di situ adalah, kita lihat di dalam Injil Yohanes 15 ayat yang keempat dan kelima. Saya baca dalam Alkitab, demikian firman Tuhan. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, dan kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ditegaskan dalam ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi yang pertama saya tuliskan dalam kalimat yang saya rangkum adalah tinggal tetap di dalam firman, yaitu di mana? Di dalam Kristus. Jadi untuk kita bertumbuh bahkan terus berbuah di dalam Kristus adalah tetap tinggal di dalam Kristus. Amin. Artinya manunggal ya. One in Christ, satu di dalam Kristus. Saudara, saya akan memberikan satu gambaran, ilustrasi bagaimana manunggal dalam Kristus, ya. One in Christ, satu di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Ya. Sebab ayat tadi dengan jelas, ya, aku di dalam dia dan ia di dalam aku. Artinya satu, saudara. Saudara, saya membawa alat, ya. Saya ada, coba mungkin saudara bisa lihat, saya membawa peragaan, saudaraku. Ya. Saudara bisa lihat saya di tangan saya ini ada batu, ya. Kemudian di tangan kiri saya ada air di dalam gelas. Nah, maaf saudara, saya tidak sedang mengajari Bapak Ibu semua, tapi saya ingat ketika dulu belajar di SMP, itu belajar namanya ilmu fisika begitu ya. Nah, ada benda yang sama-sama, kemudian seperti apa nantinya setelah diadakan penelitian begitu, saudara. Nah, di tangan kanan saya ada batu, tangan kiri saya ada air. Batu ini, saudara, saya celupkan di dalam air.
Saudara bisa lihat apa yang terjadi, saudara, dengan batu ini? Batu ini masuk di dalam air. Betul? Batu ini masuk di dalam air. Pertanyaannya, apakah air masuk di dalam batu? Apa jawab saudara? Oh, terima kasih Pak Dirian. Tidak katanya. Jadi air tidak bisa masuk di dalam batu. Nah, ini yang pertama, saudara. Saya siapkan juga yang lain, saudara. Perumpamaan ini. Saudara, saya bawa tisu sekarang di sini. Saya ada tisu tangan kanan saya, dan kemudian tisu ini saya celupkan di dalam air. Tidak perhatikan dalam peragaan ini. Ini ilmunya fisika anak-anak ini, saudaraku. Dan kemudian kita akan ambil tisu itu. Apa yang terjadi, saudara? Ternyata tisunya basah. Artinya apa, saudaraku? Artinya bahwa ketika tisu masuk di dalam air, maka tisu itu menyerap air, dan air juga masuk di dalam tisu. Itu namanya manunggal. Manunggal kalian Gusti Yesus. Kira-kira begitu. Orang Jawa bilang manunggal kalian Gusti. Itu namanya tinggal di dalam Kristus. Jadi beda tadi dengan batu. Kenapa batu masuk bisa dalam air tapi air nggak masuk? Karena batunya keras. Tapi tisunya lembut. Ini berbicara nanti makna berikutnya. Apa arti makna ini, saudaraku? Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Jadi ini sangat jelas. Kata aku di dalam Kristus, Kristus di dalam aku. Kalau saudara perhatikan, di dalam Alkitab Perjanjian Baru, mulai kitab Injil Yohanes, kemudian surat-surat Paulus. Surat Paulus itu hampir sepertiga lah yang dalam Perjanjian Baru itu Paulus yang punya surat-surat. Dan itu kata aku di dalam dia. Di dalam Kristus itu saya pernah belajar, coba menghitung itu kurang lebih 80 kali diulang, saudara. Mulai kitab Roma sampai kitab-kitab terakhir. Saya hitung itu ada kurang lebih 80-an kali diulang. Artinya begitu penting menunggal dengan Kristus. Amin. Saudara, kembali ke slide tadi, saudara. Bagaimana cara untuk tinggal di dalam Kristus secara cepat akan saya sampaikan. Tolong slide tadi bisa ditayangkan ulang. Saudara, untuk tinggal di dalam Kristus, mundur lagi satu tadi, belum selesai. Itu harus melakukan, bersatu dengan Kristus itu ada 3T, saudaraku. 3T yang pertama saya kasih istilah, yaitu tetap membangun relasi dan keintiman dengan Tuhan secara kontinu, tetap berdoa. Kapan saja, di mana saja, saudaraku. Jadi itu sangat jelas. Jadi membangun keintiman dengan Tuhan. Maka Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ini komponen pertama untuk tetap tinggal di dalam firman, di dalam Kristus. Adalah intim dengan Tuhan. Yang kedua adalah taati firman-Nya. Setiap kita bangun pagi-pagi, kita sudah bangun, kemudian membaca firman Tuhan, merenungkan. Bahkan ada ayat yang kita hafal setiap perikop itu, mungkin kita dapat berkat, saudara. Pertanyaannya, apakah sampai di situ saja? Tentu tidak, saudara. Kita harus taat kepada firman. Artinya tidak sekedar kita baca firman itu, kita renungkan, ya, kemudian kita hayati, tapi harus kita apa, saudara? Lakukan. Sebabnya Yakobus berkata, hendaklah engkau menjadi pelaku firman. Taati firman. Kata Tuhan, pergilah, jadikan semua bahasa murid. Pergilah supaya engkau menghasilkan buah. Kalau hari ini, karena masa pandemi, jadi kalau pergi secara ini, saudara, mungkin kita ada aturan-aturan, jadi kita taat juga kepada aturan pemerintah. Dalam masa pandemi, mungkin kita tidak bisa banyak pergi keluar kota, ya, atau ke daerah-daerah di mana kita melayani. Tapi artinya, ini adalah taat kepada firman. Saudara-saudara, dan yang ketiga, terapkan karyanya. Apa makna dari kata ini, saudaraku? Tetap tinggal di dalam Kristus adalah menerapkan karyanya. Pekerjaan Tuhan belum selesai. Ketika setengah tahun Yesus bersama dengan para murid, dan ketika itu Yesus, ya, sudah selesai pekerjaannya, yaitu mati di atas kayu salib. Karya yang terbesar sudah selesai. Pengorbanan Yesus untuk menebus dosa kita sudah dilakukan 2000 tahun yang lalu.
Tetapi ingat, ada banyak orang yang belum bisa mengenal Kristus, dan inilah tugas kita. PR yang kita kerjakan hari ini, saudaraku. Amin. Ini PR besar. Sebabnya ketika Tuhan berkata, jikalau Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku. Ya. Mulai dari mana? Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan ke ujung bumi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes 14 ayat 12 berkata dengan jelas. Kata Tuhan Yesus demikian. Aku berkata kepadamu, saudaraku, bisa lihat di slide itu. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Artinya ada PR besar di sana. Ada PR besar yang kita lakukan, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Oh, ada hal-hal untuk menggenapi rencana Allah. Maka kita harus berbuah-buah. Kita harus melakukan apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup saudara, hidup saya, kemanapun kita pergi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, secara singkat saudara, langsung saja dalam poin yang kedua dari ayat-ayat ini, kunci untuk terus berbuah bagi Kristus adalah di dalam ayat yang kedua. Kita mundur, Yohanes 15 ayat kedua. Dikatakan begini firman Tuhan. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Ya. Supaya apa? Supaya ia lebih banyak berbuah. Wow. Saudara, ini PR besar yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, saya seorang petani. Ya. Bapak saya tinggal di Bukit Gunung Merbabu, itu daerah Ketasan Kopeng, itu petani sayur, salah satunya petani buah tomat. Saya saksikan bahwa ini bukan sekedar cerita, tapi saya mengalami orang tua saya hidupnya juga dari seorang petani. Suatu saat kami tanam tomat, saudaraku. Ini ada gambar tomat, ini gambaran apa yang kami kerjakan di kampung. Orang tua saya sampai hari ini juga itu pekerjaannya. Jadi tanam tomat, kemudian tomat itu setelah disiapkan lahan, dipupuk, kemudian bibit siap ditanam. Kemudian setelah ditanam itu, saudaraku, akhirnya buah. Tapi ada beberapa masalah di sana. Ada buah, tapi ada ranting-ranting yang situ daunnya kering, kemudian ada pokok-pokok yang mengganggu buah itu. Maka kami walaupun di kampung, kami juga siapkan alat itu. Kami pangkas itu dengan gunting, saudaraku. Dan ini fakta, bukan cerita. Ini real apa yang pernah kami alami. Ini contoh petani tomat, saudaraku. Dan ini yang namanya apa? Ada saya punya kata di atas tadi. Memiliki inisiatif. Ya. Karena Yesus sang inisiator. Yesus yang mengajari. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah itu dipotong. Dan yang berbuah itu dibersihkan. Ini ajaran Yesus. Jadi kita pangkas itu. Saudara, kemudian kata yang kedua, satu itu memiliki inovasi dalam kunci yang kedua itu, ya, memiliki inovasi. Saudara, orang tanam tomat itu ternyata tidak cukup hanya taruh di tanah, tinggalkan. Ternyata ada masalah di sana. Tumbuh rumput, gulma juga tumbuh, tomat tumbuh, rumput juga tumbuh, bersaing, saudara. Dan muncul ide atau gagasan, maka dipasang mulsa itu, saudara. Mulsa itu plastik hitam yang melar itu, kemudian ditarik, sudah nutupi tanah, kemudian tomat tumbuh. Dan setelah tomat tumbuh, setelah dibersihkan, saudara, ternyata tomatnya lebih banyak lagi buahnya. Apa yang terjadi? Kalau tomat ini nggak dikasih penyangga, maka robohlah pohon itu. Dan kami kasih itu, namanya para-para atau penyangga. Orang Jawa bilang itu lanjaran, saudara. Nah, ini namanya apa? Inovasi. Inovasi. Muncul lagi masalah, tomatnya tidak laku, harganya anjlok, tidak laku. Dan muncul ide, dibuat saus. Saudara, ini namanya inovasi. Orang yang berbuah di dalam Kristus harus punya inisiatif dan inovasi. Saudara ingat firman Tuhan minggu lalu, saya masih ingat, masih segar saya ingat, saudaraku. Bahwa inovasi yang berdampak. Jadi kalau orang yang berinovasi itu setelah menemukan masalah. Tadi masalahnya, tomatnya mau
ada gulma banyak, mau roboh, makanya dengan cara itu namanya inovasi. Saudara, kita terlalu yakin kalau kita ingin menghasilkan sesuatu yang lebih, yang plus, yang lebih, maka kita harus melakukan dengan cara yang berbeda. Amin. Tidak bisa dengan cara yang sama kita ingin hasil yang berbeda. Saya ingat kalau nggak salah dulu hambanya Pak Ahmad Tabrani itu khotbah tentang inovasi. Beliau bilang kalau dengan cara yang sama mengharapkan hasil yang berbeda itu gila katanya. Saudara, ini saya ingat sekali, masih ingat saya karena kata inovasi itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nah itulah sebabnya hal yang kedua dalam ayat yang kedua Injil Yohanes 15 ini. Untuk kita berbuah bagi Kristus, maka kita harus inisiatif dan inovasi. Apa makna dari kalimat ini? Secara rohani, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mencatat dua bagian secara singkat sudah saya sampaikan begini. Di dalam pelayanan kita, masnya tadi, di dalam pelayanan kita secara rohani, bahwa apa yang kita lakukan untuk kita berdampak, berbuah bagi orang lain, saudara, ternyata secara tidak sadar, lewat hati kita, pikiran kita, perasaan kita, Tuhan, saya melayani Engkau. Ada banyak supaya buah-buah orang mengenal Tuhan lewat hidupku. Tapi di dalam hati kita, kita minta pujian dari orang. Supaya dipuji-puji orang. Saudara, hati-hati. Ini termasuk tadi ranting-ranting yang harus kita pangkas, bahkan kita buang, saudara. Sebab Tuhan melihat ketulusan kita. Saya melayani supaya dia diberkati. Wajar. Ya pasti Tuhan berkati kita. Amin. Kalau kita melayani Tuhan pasti Tuhan berkati, so pasti itu, saudara. Tapi yang benar, yang lebih benar adalah kita nggak perlu mengharapkan berkat karena kita melakukan sesuatu. Pasti Tuhan berkati. Ini yang pertama, saudara. Jadi kita bersihkan hati kita, hidup kita, supaya kita tidak salah motivasi dalam pelayanan kita. Yang kedua adalah kita tidak boleh tinggal diam ketika kita di lapangan, ketemu orang-orang kita layani ada masalah. Kita tahu anak PAUD yang kita layani, anak TK yang kita layani ada masalah, kita diam saja. Punya masalah orang tua, kita diam saja. Berarti kita belum memiliki karakter yang kedua ini. Belum berinisiatif dan menolong mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi maka dengan demikian, ide-ide itu harus kita munculkan di dalam pelayanan kita supaya kita semakin berbuah bagi Kristus. Yang ketiga secara cepat, saudara. Yang ketiga, untuk kita berbuah dalam Kristus adalah belajar dari seorang motivator yang handal. Saya berkata, Paulus adalah seorang motivator yang sangat luar biasa dalam pelayanan. Saudara perhatikan ketika Paulus bertemu dengan Yesus waktu itu. Kemudian dia akhirnya menerima Tuhan dan dia rindu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Begitu perjalanan Paulus sampai berkali-kali di Asia Kecil untuk memberitakan kabar sukacita Yesus Kristus Sang Penyelamat itu supaya orang lain mengenal. Dan apa dampaknya, saudara? Ada banyak jemaat Tuhan berdiri. Sampai begitu banyak Paulus menulis surat-surat kepada orang-orang mulai dari Roma, surat di Filipi, Galatia, dan seterusnya. Sampai surat-surat pengembalian kepada Titus, kepada Timotius. Saudara-saudaraku, ini adalah dampak yang besar. Maka Paulus berkata demikian. Kalau kita lihat di dalam Filipi 1 ayat 21 dan 22, saya baca demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Wow, saudara. Luar biasa seorang Paulus. Kalau hidup, DNA-nya adalah Kristus yang nyata dalam kehidupannya. Dan kalaupun mati, saya adalah beruntung karena saya sudah ketemu Yesus. Kira-kira begitu, saudara, bahasanya. Demikian juga hidup kita. Itu sebabnya dikatakan dalam ayat ke-22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, apa dikatakan? Berarti bagiku bekerja memberi buah. Oh, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebabnya Paulus menulis kepada orang-orang di Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajaanmu kendur,
dan layanilah. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Kita berkobar-kobar bagi Kristus. Semangat untuk melayani. Ada banyak orang-orang di sana yang belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itulah PR yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita untuk menggenapi rencana ilahi itu. Sebabnya dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari sangat jelas, bekerjalah dengan rajin, jangan malas, bekerjalah untuk Tuhan. Kata bekerjalah itu perintah, supaya kita rajin, nggak jemu-jemu, kita melayani, kita jadi berkat bagi banyak orang. Kita jangan malas. Untuk siapa? Untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk aku. Jadi tadi salah. Kalau kita melayani karena untuk aku, untuk diriku, saudara, ini yang harus dibersihkan, ini yang dipangkas, dipotong, dibakar itu. Karena bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari Roh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini 3 hal yang terpenting yang kita rasakan. Dan terakhir, saudara, saya belajar dari seorang tokoh. Slide berikutnya, tinggal sebentar lagi selesai. Saudara, tentunya ini tidak asing buat kita. Kita pernah belajar tentang sejarah gereja Indonesia, tentang tokoh-tokoh besar yang menghasilkan begitu banyak buah. Salah satunya Nommensen. Kita tahu Nommensen adalah bapak gereja yang merintis pelayanan di suku Batak. Di sini kita banyak orang Batak. Itulah buah pelayanan dari seorang Nommensen. Jadi kalau orang Batak nggak tahu sejarah Nommensen, perlu belajar lagi, saudara-saudaraku. Saudara, artinya kalau kita lihat background-nya atau latar belakangnya, Nommensen orang yang kondisinya sangat miskin di keluarganya, dia kecil sudah mulai bekerja karena orang miskin, menjadi penggembala domba, kerja buruh tani, begitu saudara. Dan suatu saat dia mengalami kecelakaan karena ditabrak oleh kereta berkuda waktu itu dan mengalami patah kaki, saudara-saudaraku. Dalam cerita begitu, sejarah mengatakan seperti itu. Kemudian karena miskin tidak punya apa-apa, maka kita hanya bisa berbaring berbulan-bulan. Dan suatu saat ada seorang kawan, gurunya datang ke rumahnya cerita tentang orang-orang yang dipakai Tuhan. Dan itu muncul panggilan dari dirinya yang paling dalam. Belajar untuk menjadi berkat. Dan singkat cerita diberi kesempatan oleh Tuhan. Dia belajar di seminari. Dan selesai tahun 1861, kemudian dia ditabirkan menjadi hamba Tuhan dan kemudian pergi ke Indonesia, ke Pulau Sumatera, yaitu di Padang pada tahun 1862. Dan kemudian dia berjalan, kemudian dia sampai di daerah Barus, di daerah Tapanuli. Saudara, singkat cerita, Nommensen seorang tokoh yang memotivasi kita, yang hidupnya berbuah-buah bagi Kristus. Sehingga muncul satu gereja yang besar. Sinode gereja yang terbesar di Indonesia itu adalah, secara data itu adalah HKBP, saudara. Ini luar biasa. Orang Batak ada banyak melayani Tuhan. Mulai dari Aceh sampai tanah Papua, begitu banyak di mana ada tanah dijinjing, disitulah orang Batak ada, saudara. Ini berkat daripada seorang Nommensen. Yang kedua, saudara tahu, secara singkat, tahu Deninger? Kalau saudara orang Nias, pasti tahu saudara Deninger. Itu seorang pekabar Injil yang masuk Pulau Nias dan dia menjadi berkat di sana. Dan banyak orang Nias akhirnya menjadi percaya, sekalipun prosesnya begitu menyakitkan dan begitu dialami Deninger. Dan banyak orang Nias menjadi percaya dan menjadi hamba Tuhan. Dan termasuk saudara-saudara yang bersama-sama kita main di pusat adalah dampak buah daripada Deninger. Demikian juga saudara kita yang ada dari Papua, itu berkat daripada Otto dan Kaiser, saudaraku. Singkat cerita, tahun 1855 itu ada 2 hamba Tuhan itu masuk ke tanah Papua, semula berlayar sampai di Kalimantan, kemudian Ternate dan terdampar tempat namanya Pulau Mansinam. Saya pernah beberapa tahun lalu saya pernah tinggal di Papua, melayani di Manowari, dan pernah berapa kali saya di Pulau Mansinam. Itu peninggalan beliau. Ya, maka orang Papua banyak yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan banyak juga yang menjadi hamba Tuhan. Dan kota Manowari itu, saudara, dikatakan kota Manowari adalah kota Injil. Wow, keren. Ini adalah buah daripada orang-orang yang terdahulu. Itu sebabnya, saudara, di akhir dalam khotbah saya hari ini, mari saudara, apapun yang kita lakukan,
tugas-tugas pelayanan yang Tuhan percayakan, baik sebagai guru PAUD, guru TK, guru FC, ya. Tugas-tugas yang lain Tuhan percayakan dalam lembaga rumah besar yang namanya pusat kita berada. Mari kita bersama-sama untuk kita mengerjakan dengan hati, dengan semangat, dengan kekuatan Tuhan, dan penuh tanggung jawab. Sebab yang mengutus bukan semata-mata otoritas manusia, tapi adalah Tuhan yang mengutus kita. Ingat bahwa ini perintah Tuhan, maka kita kerjakan. Dan yang terakhir, saudara-saudaraku, kita percaya bahwa di dalam pelayanan kita, kuncinya Yesus, Tuhan kita berinisiatif, ada peran aktif dalam pelayanan kita. Dan slide terakhir saya tutup dengan kalimat begini. Slide terakhir, saudaraku, sudah mau habis. Slide terakhir, saya buat kalimat demikian. Kunci kehidupan yang berbuah di dalam Kristus tentunya adalah tetap tinggal di dalam Kristus serta siap membayar harga. Orang-orang terdahulu sudah melakukan itu. Dan hari ini adalah PR yang kita kerjakan dimanapun saudara berada. Saudara tinggal dalam Kristus, bayar harga. Seperti Paulus, Nommensen, Denninger, Otto dan Geiser mengalami yang sama. Saudara, saya akan tutup dengan sedikit kesaksian, sedikit saja. Hari kemarin saya melayani di satu tempat, itu menjangkau, suku Sekayu. Jadi dengan satu kawan, kemudian beberapa kali sudah dilayani dan ada 2 keluarga bertobat, bahkan lewat teman saya sudah dipermandikan. Dan saya melihat begitu antusiasnya orang suku asli, pribumi, orang Sekayu ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Luar biasa. Dan kami pakai kitab suci Injil. Dan yang lebih luar biasa, saudara, dia memanggil orang-orang di sekitarnya itu. Karena orang ini diasingkan dari keluarganya, ditolak keluarganya, dan dia bekerja di PT. Jadi hari Rabu kemarin, hari Jumat, saya dengan anak saya, anak pemuritan saya namanya Rantong, dengan satu teman yang melayani suku ini dengan kami bertiga masuk di hutan, ada di pedalaman kira-kira, saudara. Dan kami luar biasa, harganya cukup mahal juga. Mobil kami tidak bisa masuk dan keplater, dan kami harus dorong mobil, dan saya berjam-jam di tengah hutan. Dan kami alami. Saudara, ini kesaksian yang baru terjadi hari Sabtu kemarin. Dan saya melihat campur tangan Tuhan. Ada banyak orang-orang menjerit untuk ketemu dengan Tuhan, dan itu tugas kita. Biarlah firman Tuhan sore hari ini boleh memberkati setiap saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami didesain Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, berbuah bagi banyak orang. Dan kami mau supaya hidup kami tetap tinggal di dalam Engkau, melakukan firman-Mu, taat apa yang menjadi perintah-perintah-Mu, Tuhan. Dan kami mau menjadi orang yang kreatif, inisiatif dalam menghadapi setiap apa yang kami alami di lapangan. Bahkan kami mau terus menyala-nyala roh kami untuk melayani-Mu. Tuhan Yesus, materikan firman-Mu, hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan, tapi firman-Mu tidak pernah terbatas. Terima kasih Bapa. Bila setiap kami mendengar firman Tuhan siang sore hari ini, boleh diberkati olehnya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih. Silakan Pak Lili. Puji nama Tuhan, kita telah bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk kita tinggal di dalam Tuhan, dan juga kita harus membayar harga dengan melakukan firman Tuhan. Kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, seorang misionaris yang membagikan kabar baik bagi setiap suku-suku bangsa. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita, waktu kita untuk berdoa syafaat untuk pelayanan kita pesat, untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Selanjutnya saya serahkan ke Bapak Alfredo da Costa untuk memimpin dalam doa syafaat.
dalam doa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk sore hari ini. Tuhan telah berbicara melalui hamba-Mu Elia untuk memberkati kami lewat firman Tuhan. Saya bersyukur Tuhan terus pakai hamba-Mu dalam pelayanannya, keluarganya, biarlah mereka menjadi berkat buat jiwa-jiwa yang ada di Palembang, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sore hari ini kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami di Pesat. Dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau mengurapi hamba-hamba-Mu Tuhan. Engkau mempertajam visi misi kepada hamba-hamba-Mu Tuhan. Dalam pelayanan mereka Tuhan. Tuhan beri hikmat di dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa Tuhan untuk komunitas Pesat yang ada di seluruh Indonesia ini Tuhan. Di wilayah Barat 1, Barat 2, Barat 3. Di wilayah Timur 1, Timur 2, di wilayah Tengah. Dalam nama Yesus, biarlah dengan kehadiran kami di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah lingkungan. Tuhan, Engkau pakai setiap kami untuk menjadi berkat, menjadi saksi-Mu Tuhan. Biarlah lewat kehadiran kami di tengah-tengah masyarakat, nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa Tuhan, untuk anak-anak didik kami, yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami melayani mereka Tuhan. Tuhan Roh Kudus Engkau mampukan kami. Beri kami hikmat, beri kami hati yang tulus untuk melayani mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan pelayanan Pesat di seluruh Indonesia ini dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah di masa pandemi ini Tuhan. Kami berdoa untuk para guru-gurunya Tuhan. Tuhan beri hikmat kemampuan kepada mereka. Mampukan mereka sehingga materi-materi yang dipersiapkan untuk diberikan kepada anak didik mereka Tuhan. Itu boleh menolong anak-anak. Orang tua juga boleh mendampingi anak-anak mereka untuk belajar dari rumah. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan Engkau mampukan setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Darah Yesus tutup bungkus seluruh komunitas Pesat yang ada di Indonesia ini Tuhan. Kalau sore hari ini rekan-rekan kami hamba-hamba-Mu yang mengalami kelemahan tubuh di dalam nama Yesus, Tuhan Engkau jamah dan Engkau sembuhkan. Yang mengalami masalah persoalan, Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Engkau kuatkan mereka Tuhan. Tuhan beri kemenangan kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan, roh yang menyala-nyala itu, Tuhan taruh di dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus untuk melayani jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada kami. Melalui lembaga Pesat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk sponsor donatur Pesat. Dimanapun mereka berada. Sore hari ini Tuhan, Engkau berkati mereka pribadi, lepas pribadi. Berkati keluarga mereka. Berkati anak cucu mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus, perusahaan-perusahaan yang dipimpin oleh mereka. Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Yesus. Apa yang selama ini mereka berikan untuk mensupport, mendukung pelayanan Pesat, tidak akan sia-sia. Tuhan kembalikan berkat-Mu. Berlibat kali ganda atas mereka. Terima kasih. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Presiden Pak Insinyur Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, para menteri-menterinya, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah di seluruh Indonesia ini Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan. Tuhan beri hikmat, beri roh kemampuan, mampukan pemerintah. Untuk pemerintah pusat boleh bekerja sama dengan pemerintah daerah. Untuk boleh melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik di masa pandemi ini Tuhan. Masyarakat merasakan Tuhan. Bantuan yang diadakan oleh pemerintah, baik itu BLT, semuanya Tuhan, boleh bermanfaat bagi masyarakat Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, kalau sudah vaksin untuk seluruh Indonesia ini Tuhan, dan sebagian masyarakat yang sudah divaksin Tuhan, kami berdoa biarlah masyarakat yang sudah divaksin boleh memberi ibu Tuhan.
Kami juga berdoa oleh pemerintah lakukannya berjalan dengan baik Tuhan. Biarlah seluruh rakyat Indonesia ini boleh divaksin sehingga masyarakat Kita ingin mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan akhiri dalam satu pujian penutup, kemudian akan dilanjutkan oleh menutup dalam doa berkat. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Baik Mira, mari sama-sama kita akan akhiri ibadah kita. Segala hormat pujian kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan siang sore hari ini, kami telah memuji Engkau, menyembah Engkau, bahkan mendengar firman-Mu. Setiap kami sungguh menikmati kehadiran-Mu di dalam ibadah online hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri dalam ibadah ini. Kami sangat meyakini bahwa Tuhan Allah Immanuel, Allah yang beserta setiap kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk karya-Mu yang agung, yang besar dalam hidup kami. Sebab rancangan-Mu sangat indah bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Mari sama-sama kita akan akhiri ibadah kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, diberkatilah engkau dengan tubuh yang sehat. Diberkatilah engkau dengan jiwa yang kuat. Diberkatilah engkau dengan damai sejahtera, roh yang terus menyala-nyala melayani Tuhan. Bahwa sesuatu yang dahsyat, yang besar akan Tuhan mengerjakan dalam hidup setiap saudara. Dan berkat itu turun, yaitu di dalam nama Allah Bapa, di dalam kecintaan Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus yang akan menopang, menguatkan saudara mulai hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Mari sama-sama berkata, amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Elia. Sama-sama. Terima kasih Pak Alfredo, Pak Lili, Pak Sudi, thank you. Tuhan memberkati. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih Pak Ilya buat firman Tuhannya Pak ya sore ini. Tuhan berkati. Iya, sama-sama Pak. Tuhan berkati. Ya. Terima kasih Pak Edo, Pak Lilik. Tuhan berkati. Iya. Terima kasih Pak Elia, terima kasih Pak Edo, Pak Lili. Pak Lili jangan lupa kopi Terima Joni. kasih, terima kasih. Pak Hendri. Pak Sudi. Ya. Terima kasih Pak Elia, Untuk Iya, luar biasa sama-sama, Hendri. firman-Nya. Tuhan luar biasa. Pak Elia, Tuhan berkati. Baik, terima kasih. Pak Elia, terima kasih, Tuhan berkati. Ya, sama-sama Ibu.
Sampai ketemu minggu depan. Baik, ya. Kasih. Oke. Terima kasih Pendeta Elia. Terima kasih Bapak kita. Ini doanya Bapak Rensio juga. Dirapi Tuhan kita semua. Iya Pak, makasih Pak. Bapak Nelson, bagaimana kabar Kalimantan?